Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebuah wilayah yang biasa dikenal dengan tenang, mendadak berubah menjadi pusat perhatian nasional pada April 2023. Bukan karena bencana alam, bukan karena konflik sosial, tetapi karena sebuah kebun sunyi yang menyimpan rahasia kematian berlapis. Saya berdiri di tepi garis polisi saat itu. Tanah terlihat biasa saja, gembur, lembab, ditumbuhi rumput liar. Namun aroma yang menguar dari dalamnya berbeda, tipis, tapi menusuk. Seperti sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana terlalu lama. Disitulah satu persatu jasad ditemukan. Nama Slamet Tohari, 46 tahun, muncul sebagai pusat dari semuanya. Di mata sebagian orang, ia dikenal dengan dukun pengganda uang. Sosok yang menjanjikan harapan bagi mereka yang terdesak kebutuhan. Namun, di balik janji miliaran rupiah, tersembunyi metode yang jauh lebih gelap daripada sekedar penipuan. Itu metode pembunuhan. Dalam persidangan di Pengadilan Banjarnegara pada tanggal 21 Desember 2023, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan maksimal hukuman mati. Tidak ada yang meringankan, tidak satupun. Alasannya sederhana dan mengerikan. 12 nyawa melayang. Namun angka itu tidak mampu menggambarkan bagaimana kematian itu terjadi. Para korban datang dengan harapan, sebagian besar terlilit hutang, putus asa, dan melihat selamat sebagai jalan keluar. Mereka diminta menyerahkan mahal puluhan juta rupiah. Sebagai gantinya, dijanjikan uang berlipat hingga miliaran. Singkat cerita, ritual pun dilakukan. Dalam setiap pertemuan, Slamet menyajikan minuman, air biasa, tampak bening, dan tanpa bau yang mencurigakan. Tidak ada yang tahu bahwa di dalamnya telah dicampurkan zat yang mematikan, potasium, yang dalam hasil forensik ditemukan sebagai sianida. Racun itu yang bekerja cepat dan korban-korban itu meminumnya tanpa curiga. Kemudian tubuh mereka mulai bereaksi. Berdasarkan keterangan medis, zat sianida ditemukan menyebar hampir ke seluruh organ penting, mulai dari otak besar, otak kecil, paru-paru, lambung, hingga batang otak. Itu berarti racunnya tidak hanya membunuh, ia menyebar, menyerang sistem tubuh secara brutal dari dalam. Dan yang paling mengerikannya lagi, para korban tidak mati seketika. Mereka mengalami fase terakhir yang menyiksa. Nafas yang mendadak berat, dada terasa terbakar, tubuh kehilangan kendali. Dalam beberapa kasus keracunan sianida, korban sadar bahwa sesuatu sedang sangat salah, tetapi tidak punya waktu untuk menyelamatkan diri. Dan di hadapan mereka, Slamet ada di sana, menunggu. Yang membuat kasus ini semakin gelap bukan hanya cara membunuhnya, tetapi apa yang dilakukan setelahnya. Tubuh-tubuh itu tidak dilaporkan, tidak disembunyikan di tempat yang jauh. Mereka dikubur di kebun milik Slamet sendiri. Satu persatu lubang digali, jasad dimasukkan, lalu ditutup kembali dengan tanah yang sama. Di atasnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda, tidak ada nisan, hanya tanah yang sedikit lebih lunak dari sekitarnya. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ketika kasus ini terungkap, polisi menemukan 12 korban. Namun hingga kini, baru 9 yang berhasil identifikasi. Sisanya masih menjadi misteri. Nama tanpa wajah, hilang tanpa jejak, sebelum akhirnya ditemukan dalam diam.
Nama-nama yang terungkap pun datang dari berbagai daerah, mulai dari Sukabumi, Sleman, Lampung, Palembang, dan Magelang. Mereka tidak saling mengenal. Satu-satunya kesamaan mereka adalah keputusasaan dan menaruh kepercayaan kepada orang yang salah. Di ruang persidangan, Slamet Tohari tidak menunjukkan emosi berlebihan. Tidak ada ledakan penyesalan, tidak pula kepanikan. Jaksa menyebut perbuatan sadis, sistematis, dan menimbulkan keresahan yang luas. Lebih dari itu, ia menikmati hasilnya. Uang mahar para korban tetap ia ambil. Janji tidak pernah ditepati, dan ketika korban mulai menagih, mereka tidak pernah pulang. Kembali ke kebun itu. Kini garis polisi telah lama dilepas. Tanah kembali ditumbuhi rumput secara kasat mata. Tidak ada yang berbeda. Namun bagi warga sekitar, tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Karena yang terkubur di sana bukan hanya jasad, tetapi juga detik-detik terakhir penuh kepanikan. Rasa sakit yang tak terucapkan dan kesadaran mengerikan bahwa harapan yang mereka kejar justru membawa mereka kepada kematian. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan yang terus menggantung seperti kabut yang tak kunjung hilang. Berapa lama seorang bisa menatap orang lain yang sedang sekarat di hadapannya tanpa sedikit pun rasa ragu, lalu tetap melanjutkan ritual berikutnya seolah itu hanya bagian dari pekerjaan.